tip pakan dari saya, cari pakan sebagus mungkin lah. Jangan memikirkan keuntungan dulu. Kalau ternaknya itu perkembangannya bagus, sehat, nanti mulai dari proses kawin lancar, mulai cepat gemuk, mulai sudah batas dari kita jual, itu terpenuhi semua. Daripada kita meminimalis pakan tapi nanti mengolornya di waktu. Mestinya kita harus jual berapa bulan dengan berat berapa, dengan mengirit pakan nanti kita nggak jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari Gemilang Farm di alamat Desa Ketapanglor, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Di sini saya akan membicarakan tentang pakan, mulai dengan pakan kering, mulai dengan hijauannya. Untuk pakan keringnya sendiri, kita lihat bahan-bahannya dulu lah. Kalau mungkin bahannya yang ada yang tersedia, gampang dicari, kita mixer sendiri, kita bikin pakan sendiri. Kalau bahan-bahannya masih ada yang langka, susah didapat, baru kita nempel. Nempel itu kayak ikut beli di teman yang ada di Malang, pakan jadi untuk pakan keringnya. Untuk hijauannya sendiri saya tanamkan kayak rumput gajah, pakcong, odot, ya kurang lebih 1 hektar lah, itu pun masih kurang. Dan kita juga memanfaatkan yang ada di sekitar kita kayak tebon jagung yang dipanen muda, kita memanfaatkan tebonnya, kita beli, kita buat silase apa pakan segar apa-apa. Untuk pakan keringnya sendiri, kita kalau ada bahan-bahan mulai kayak jagung, polar, bungkil kopra, kacang hijau kayak yang tepung itu, CGF, DDGS, kalaupun itu sudah lengkap, bisa kita mixer sendiri lah, kita buat pakan sendiri. Kalau emang bahan-bahannya kurang lengkap, ya kita beli pakan jadi aja dari Malang. Kalau untuk proses bikin pakan keringnya, ya kita melihat dari bahan bakunya dulu lah. Contoh kita pakai jagung sama polar sama dedak itu di karbohidratnya. Kalau untuk proteinnya kita bisa menggunakan kayak tepung kacang hijau, CGF atau DDGS. Ya kita mixer jadi satu, nanti ada seratnya komplit fit. Seratnya kita pakai pongkol telo sama kulit kopi yang gampang dicari lah intinya. Untuk prosesnya sendiri kita mixer, kita campurkan dengan premix, kita campur dengan untuk baunya itu kita pakai molase. Per 100 kg-nya kita cuma pakai 4 kilo sampai 5 kilo molase. Itu bikin bau harumnya buat palatabilitasnya suka ternak. Kalau kita menyimpannya sementara ini pakai drum lah, pakai drum. Biasanya kita sekali bikin buat 1 minggu. Kalau drumnya nggak, soalnya kalau kita taruh di karung itu banyak tikus di sini. Jadi kita sementara ini pakai drum untuk membagi kayak kebutuhan domba tersebut. Untuk di Gemilang Farm sendiri kita kasih makan itu 3 kali. Untuk jadwalnya pagi jam 6 kita kasih sentrat pakan kering dengan porsi 1/4 kilo per ekor. Terus habis itu selang 1 jam kasih kita makan hijauan antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Baru nanti jam 12-nya kita kasih CFD lagi. CFD itu pakan kering 1/4 kilo. Baru nanti jam 1 sampai jam 2 itu kita kasih hijauan 1 kilo.
Dan untuk yang terakhir kita kasih makan sore jam 4 sampai jam 5 itu kasih hijauan full antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kalau keunggulannya sih sama saja sih, yang pasti gizinya tercukupi pada ternak tersebut. Terus untuk hijauannya kita menggunakan hijauan segar, kadang gitu kita kalau sudah panen raya itu kita silase. Yang penting ternaknya itu tercukupi, gizinya sehat, nanti bisa produksinya lancar. Untuk di Gemilang Farm sendiri untuk pakan indukannya, kalau masa-masa kawin, masa bunting itu kita kasih standar lah. Kalau sudah keluar cempe melahirkan, itu kita tambahin porsi, dari pakan keringnya kita tambahin, dari rumputnya kita tambahin. Kalau bisa kasih legum kayak ramban, proteinnya tinggi lah, biar susunya itu bagus. Lah untuk cempenya sendiri, kita di masa-masa usia 0 sampai 1,5 bulan lah, mereka si cempe sendiri kan cuma mengandalkan susu dari indukannya. Kemudian dari 1 bulan itu ke menginjak 2 bulan mereka belajar makan, mulai dari makan rumput, yang dimakan indukannya pasti mereka lagi belajar. Baru di usia 60 hari kita berikan pakan tambahan buat cempenya kayak starter kit, biar asupan gizinya itu tercukupi. Yang pasti kalau kita dari luar itu pastinya adaptasi, pasti adaptasi. Nggak tahu kalau kita pakannya dari ternak lain, itu kita belajar lah, diusahakan dikasih hijauan dulu, kasih hijauan dulu. Terus habis itu kalau sudah makannya lahap dikasih pakan kering. Itu mungkin 2 hari sampai 3 hari lah, butuh proses adaptasi. Kalau pengalaman saya, yang namanya peternak ya setidaknya kan meminimalis mungkin dari pengeluaran, pemasukan, apalagi sebagai pemula kan gitu. Kita beli terus, kita kasih makan terus, nanti jualnya agak lambat kan gitu. Setidaknya kan pemasukan kita berkurang. Lah tip dari saya itu ya kita kasih makan sebaik mungkin lah, biar kondisinya ternak kita jadi sehat, jadi gemuk-gemuk. Nanti untuk masalah jual pastinya insya Allah nggak ada hambatan, pasti laku. Kalau ternaknya bagus, gemuk-gemuk pasti laku. Yang namanya peternak pemula dulu itu pasti mas, pasti ada proses ingin mencoba, mencoba pakan ini, mencoba pakan ini, apalagi memanfaatkan buat fermentasi, buat silase. Intinya gini, kalau menurut saya, kita mencontoh dari peternak sukses lah. Kita kasih makan berapapun itu harganya, nanti pasti ada keuntungan di situ. Daripada kita mengirit, ujung-ujungnya nanti ternak kita tambah kurus, apalagi kita coba-coba gitu loh. Kita coba-coba buat fermentasi, nanti tambah nggak bisa, maksudnya nggak bisa sempurna lah. Menurut saya sih gitu. Yang pasti ada, mulai dari efek ternak kurang sehat, mulai dari efek pas kawin kebuntingannya kurang, presentasi kebuntingannya kurang. Terus khususnya pejantan. Kalau pejantan, kalau kita masih ngasih pakannya itu harus bagus, biar dia lebih sehat, kawinnya bisa lancar. Kan itu ada keuntungan tersendiri buat kita, daripada kita meminimalis mengirit pakan tapi nanti efeknya hasilnya nggak berkurang. Kalau tip pakan dari saya, cari pakan sebagus mungkin lah, jangan memikirkan keuntungan dulu. Kalau ternaknya itu perkembangannya bagus, sehat, nanti mulai dari proses kawin lancar, mulai cepat gemuk, mulai sudah batas dari kita jual itu terpenuhi semua, daripada kita meminimalis pakan tapi nanti mengolornya di waktu.
mestinya kita harus jual berapa bulan dengan berat berapa, dengan mengirit pakan nanti kita nggak jual. Ya, terima kasih dari saya, itu tip-tip dari saya. Kalau kurang jelasnya monggo lah sharing bareng-bareng main ke sini. Kita sama-sama belajar, masih tahap-tahap belajar. Ayo kita sukseskan peternakan domba di Indonesia ini.